Kontras melihatnya bagaimana? Kami melihatnya ya hari ini narasi yang digembar-gemborkan oleh negara bahwa negara itu humanis, negara itu menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan dibentuknya Kementerian Hak Asasi Manusia, misalnya seperti itu. Kemudian ada Komnas HAM, ada lembaga-lembaga sendiri yang dia fokus pada penegakan hak asasi manusia. Tapi dengan mata kepala kita sendiri, Bang, kita lihat pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang berlapis itu terjadi di Padang Halaban. Dan sebenarnya bukan hanya di Padang Halaban, di banyak tempat. Bahkan hingga hari ini, itu nggak ada satu otoritas negara pun yang hadir di situ gitu. Ya, polisi kan otoritas negara. Ya, betul. Dia hadirnya justru bukan sebagai mereka yang menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia, tapi kehadiran negara justru menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Ngorbit. Aku agak terbawa suasana sedikit dari video tadi. Banyak cerita yang harus dipertanyakan dan harus dipertanyakan terus sampai permasalahannya terbuka dengan jelas dan benar. Kenapa masyarakat selalu dikalahkan oleh, kalau aku bilang oligarki mungkin nggak sampai pun ada, nggak sampai jadi oligarki, tapi sudah berlaku seperti itu. Nah, untuk bicara itu bersama aku sekarang sudah ada Dinda dari Kontras Sumut. Ya. Jadi Dinda, kalau kita ngelihat fakta tadi, itu ada dua hal yang bagi aku agak, satu hak asasi manusia, satu lagi program tanah untuk rakyat, apa istilahnya kalau boleh aku tahu sekarang, Reforma agraria gitu kan. Iya. Nah, kalau kita mengacu ke undang-undang agraria yang ada, menurut Kontras perlu itu terjadi. Jelas kalau menurut kami Kontras, Bang, kan ada dua hal yang Abang bilang tadi. Yang pertama soal dari fenomena yang tadi itu, dari video itu tadi, ada pelanggaran hak asasi manusia bagi kami. Kemudian yang kedua, ada pelanggaran serius terhadap apa yang disebut sama negara hari ini untuk program reforma agraria kayak gitu. Untuk reforma agraria lah, lewat apa programnya, ada banyak agenda yang dirancang kayak gitu. Yeah. Nah, yang pertama, sebelum sampai ke pertanyaan Abang yang soal reforma agraria itu, nah yang harus dilihat dari fenomena itu tadi kan ada pelanggaran hak asasi manusia, Bang. Apa pelanggaran hak asasi manusianya? Bukan hanya satu pelanggaran hak. Di situ yang terjadi ada pelanggaran hak atas tanah. Yang dalam konvensi hak asasi manusia untuk ekonomi, sosial dan budaya, itu ada yang namanya hak atas tanah, ada hak atas kesejahteraan. Yang itu dilanggar di situ karena ada perampasan tanah secara langsung. Atas perampasan tanah yang dilakukan itu akhirnya ada kesejahteraan rakyat yang akan terampas pula gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga sebenarnya itu kan yang kelihatan aja. Tapi karena aku yang di lapangan, Bang, itu ada juga kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian. Ada kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian, termasuk juga penggunaan kekuatan yang berlebihan dilakukan oleh kepolisian, yang menyebabkan ketakutan yang luar biasa, ancaman yang luar biasa terhadap masyarakat di sana, terhadap warga Padang Halaban yang hari itu sebenarnya harusnya nggak harus menggunakan kekuatan yang sangat berlebihan itu kayak gitu. Jadi ada dua hal setidaknya pelanggaran hak asasi manusia yang itu dilakukan dalam perampasan pada tanggal 28
waktu eksekusi itu. Kemudian kita masuk ke persoalan reforma agraria yang harusnya dijalankan. Nah, kita punya Undang-Undang Pokok Agraria, Bang, nomor 5 tahun 1960. Itu yang terus-terusan digaungkan untuk bagaimana akhirnya tanah, air, dan segala sesuatu yang ada terkandung di dalamnya itu harusnya digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ya? Pasal 33 yang itu juga ada dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu. Yang harusnya setidaknya nih, minimal harusnya ada setiap orang punya 2 hektar tanah. Itu kalau kita mengacu ke Undang-Undang Pokok Agraria, itu minimalnya kayak gitu. Kemudian harusnya ada pembatasan yang dilakukan oleh negara terhadap korporasi. Yang akhirnya itu merampas tanah rakyat. Kalau kita mengacu pada reforma agraria, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria itu harusnya peristiwa yang dialami oleh masyarakat di Padang Halaban itu seharusnya tidak terjadi gitu. Karena selain reforma agraria yang dicanangkan sejak tahun 60 itu sampai sekarang itu kan walaupun ada banyak sekali agenda-agenda dan setiap rezim punya agendanya masing-masing. Misalnya di masa rezim otoriter Soeharto, dia punya interpretasi yang berbeda, misalnya soal fungsi sosial dalam Undang-Undang Pokok Agraria, misalnya begitu. Tapi akhirnya di hari ini, itu harusnya kan tidak lagi dilakukan gitu. Reforma agraria itu harusnya benar-benar ditujukan kepada mereka yang membutuhkan tanah. Ya, gitu loh. kalau kita balik ke Undang-Undang bahwa sebetulnya rakyat yang menguasai lahan negara lebih dari 20 tahun. Dia punya prioritas pertama untuk mendapatkan hak. Bukan haknya lebih tinggi daripada hanya sekadar HGU. Bahkan bisa sampai hak milik. Nah, kalau boleh tahu kan kalian kemarin di lapangan. Duluan mana penguasaan hak lahan itu antara masyarakat Padang Halaban dengan yang pemegang konsesi saat ini. Ya, emang dia punya konsesi, itu hak sama diberikan negara. Cuman logika dari keadilan sosial, HAM dan segala macam, duluan mana kira-kira antara rakyat masyarakat dan dengan pemegang korporasi hari ini, PT Smart ya Bang ya? Aku nggak tahu perusahaannya, cuman bagi aku yang lebih penting antara rakyat dengan korporat, ya kan? Ketika rakyat yang sudah lebih dari sekian tahun yang seharusnya punya hak untuk mendapatkan kepemilikan lahan, tapi tidak mendapatkan itu karena pemerintah malah memberikannya sebagai konsesi kepada perusahaan-perusahaan besar yang kalau sekarang kita hitung, ini akan menambah kesenjangan kepemilikan aset negara ini. Karena sepengetahuan aku, yang ku search di berbagai tempat lah ya, bahwa sekarang 1% penguasa lahan, aset penguasa, 1% orang Indonesia menguasai hampir 50% aset negara. Aset negara dalam hal ini bisa tanah, bisa kebun, bisa segala macam yang tidak bergerak. Dan bahkan 10% rakyat Indonesia menguasainya sampai 75% lebih. Berarti yang lain apa dimiliki lagi? Kalau kita anggaplah yang 75% ini korporasi, kecil, menengah, dan besar. Ya. Dia menguasai lahan yang sampai 75% itu rakyat di mana? Ya. Nah, kalau untuk dalam konteks warga Padang Halaban, Bang, terutama kelompok tani yang sekarang berkumpul dalam kelompok tani Padang Halaban dan sekitarnya, itu kan berhadapan langsung dengan PT Smart, Sinarmas Group gitu. Nah, jadi ada sejarah yang sangat panjang sebenarnya. Klaimnya perusahaan akan bilang warga yang sekarang menempati 83 hektar itu yang baru mereka eksekusi, yang baru dieksekusi melalui pengadilan negeri, mereka akan bilang itu adalah konsesinya duluan. Kenapa? Karena memang warga masuknya itu akhirnya ke lahan yang 83 hektar itu
itu tahun 2009. Itu diakui sama warga. Sedangkan konsesinya sudah dimiliki panjang. Tapi ada proses yang sangat panjang. Yang pertama, Bang, itu dimulai dari masa, kita akan kilas balik ya, Bang, secara historis, masa kolonial Belanda. Ketika Kesultanan Bilah di daerah itu memberikan konsesi kepada kepada pengusaha Belgia Belanda waktu itu, yang akhirnya menamakan perusahaannya itu Sumcama. Sumcama NV memberikan konsesi itu. Dan setelah fase pemberian konsesi itu, didatangkanlah buruh kuli dari Jawa. Dan itu juga sebenarnya di hampir seluruh Kesultanan Sumatera Timur ya, Bang ya. Nah, akhirnya buruh-buruh atau kuli perkebunan itu sudah menempati lahan di konsesi itu, masuklah masa pendudukan Jepang. Masa pendudukan Jepang di Indonesia, akhirnya warga menduduki tanah-tanah yang itu sudah ditinggalkan oleh perusahaan, termasuk Sumcama. Kemudian masuk dalam gelombang berikutnya, Bang. Tahun 1945 ketika kita merdeka. Ketika kita merdeka, Presiden Soekarno kan termasuk founding father kita yang sangat mendukung yang namanya tanah untuk rakyat. Nah, termasuk tanah untuk penggarap. Jadi didukunglah. Ya, waktu itu warga Padang Halaban bersama dengan kelompok-kelompok buruh progresif, organisasi-organisasi progresif, buruh progresif itu menduduki tanah-tanah yang itu sudah tidak lagi dikuasai waktu itu oleh pemiliknya dalam tanda kutip yang mendapatkan konsesi. Kemudian pasca itu setelah warga sudah menjadikan tanah-tanah bekas eks perkebunan itu sebagai lahan pertanian rakyat yang mereka kelola bersama untuk ketahanan pangannya mereka sampai tahun 64-65. Nah, masuk kembali, bahkan di tahun aku ingat lagi, bahkan di tahun 62 itu di daerah itu, Bang, yang masuk dalam perkebunan Padang Halaban itu, mereka sampai jadi satu desa yang terkenal karena ketahanan pangannya. Jadi hasil-hasil pangan itu disebarkan ke banyak daerah, termasuk di Sumatera. Nah, masuklah di fase 65. Nah, inilah gelombang yang paling besar akhirnya menghancurkan pertanian rakyat yang sudah dikuasain oleh rakyat itu. Reforma agraria atau land reformnya yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno dan itu dilakukan oleh warga situ, kemudian menduduki tanah itu, fase 65 itulah yang akhirnya menghancurkan. Yang menghancurkan siapa? Waktu itu kan ada pergolakan politik, Bang. Pergolakan politik. Akibat pergolakan terjadilah clash masyarakat. Terjadilah clash-nya masyarakat ya lewat tentara waktu itu kan, Bang. Pembantaian orang-orang yang dituduh terafiliasi dengan partai kiri kayak gitu. Nah, itu kan termasuk tuh sebenarnya warga yang ada di sana. Di fase 65 itulah mereka diusir lagi. Mereka diusir lagi, kemudian selesai gelombang 1965 sampai 1966 itu, mereka sudah mulai dengan trauma yang juga masih luar biasa, Bang. Keluarganya dibunuh, disiksa, yang dituduh sebagai masuk dalam aliran kiri itu disiksa, dibunuh, dihilangkan, dan lain sebagainya. Akhirnya selesai di fase gelombang 1965 itu, mereka kembali lagi untuk menduduki tanah-tanah itu. Nah, ternyata itu kan begitu Presiden Soeharto dipilih lah kayak gitu, jadi presiden Indonesia waktu itu. Akhirnya warga kembali digusur, Bang. Kembali digusur. Sebelum itu sebenarnya mereka udah dapat udah dapat kartu tanda pendaftaran pendudukan tanah di masa yang 45 sampai 55 lah sampai 60-an itu gitu, masa transisi itu. Nah, kemudian masuk di era rezimnya Soeharto, itu kan Soeharto jadi ngelihat undang-undang PA itu kayak yang aku bilang tadi, fungsi sosialnya itu dianggap negara yang menguasai lahan itu sepenuhnya, tapi akhirnya investasi yang dibuka. Itulah ada masuk juga undang-undang penanaman modal asing dan lain sebagainya. Jadi rakyat yang menguasai lahannya nggak termasuk investasi ya? Tidak. Padahal mereka memberikan hasil yang signifikan buat mereka. Betul. Padahal harusnya logika reforma agraria itu kan kayak gimana
mengubah struktur agraria itu Bang, tanah air dan segala yang terkandung di dalamnya, termasuk hubungan sosial yang ada di dalamnya, hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan tanah itu, mengubah struktur itu untuk pertumbuhan ekonomi agar kesejahtera kan. Ada yang menarik karena Dinda tadi udah cerita tentang membawa kembali ke sejarah ya. Iya. Nah kalau nggak salah di awal kemerdekaan itu pemerintah juga menasionalisasi semua aset-aset peninggalan penjajah. Iya. Sampai tahun berapa lupa aku sampai tahun 70-an kalau nggak salah itu ada proses untuk nasionalisasi aset. Memastikan aset yang dinasionalisasi itu ada pemiliknya, ada dikasih tenggang waktu. Itu masyarakat Padang Halaban dalam hal itu di mana posisinya? Nah itu kan masyarakat Padang Halaban sudah menduduki itu Bang, XXHG itu. Tapi karena udah ada surat lagi ya? Ya sudah ada surat bahkan. Nah tapi dalam masa peralihan itu tepat yang Abang bilang itu tadi dari 1950-an sampai 1970-an yang akhirnya ada pergolakan politik dan lain sebagainya, ada yang luput dalam reforma agraria waktu itu gitu. Dalam kajian-kajian yang kubaca juga menunjukkan itu sebenarnya di seluruh Indonesia, terutama untuk lahan-lahan bekas perkebunan asing. Karena dia haknya di undang-undang agraria sebelumnya, itu kan ada undang-undang agraria yang zaman Belanda Bang, Agrariswet namanya tahun 1870. Nah ketika itu akhirnya kita merdeka, kan dia tahun 1950-an dinasionalisasi. Kemudian sayangnya untuk yang dia lahan-lahan perkebunan dinasionalisasi, tapi dia dari hak erfak namanya kalau di undang-undang sebelumnya, di peraturan sebelumnya, begitu masuk dalam undang-undang pokok agraria itu dia hak guna usaha. Jadi hak guna usaha. Ya karena yang dihitung usahanya. Nah karena yang dinasionalisasi usahanya. Nah perbedaannya adalah kalau yang di peraturan sebelumnya dia itu boleh dimiliki oleh orang asing. Nah kalau yang di undang-undang pokok agraria itu nggak boleh orang asing Bang. Jadi dia harus berdasarkan hukum Indonesia. Akhirnya, nah itu dia masuk dalam fase Sumcama itu tadi, perusahaan Sumcama itu akhirnya mendapat kembali HGU dalam bentuk HGU. Namanya ada berapa fase perubahan akhirnya dari Sumcama sampai dia berubah jadi Smart. Nah ini sebenarnya adalah perusahaan yang sama akhirnya dari Sumcama itu kalau dilihat rentetannya ada pemberian HGU ke Sumcama ini yang akhirnya akan berubah nama nih jadi PT Smart itu kayak gitu. Itulah sejarahnya perusahaan yang sekarang pegang konsesi. Iya betul. Tapi itu kan nggak bisa dibilang pegang konsesi begitu saja karena kalau HGU dasarnya, HGU ini kan ada umurnya. Dan umurnya ini habis umurnya dia bisa ngajukan perpanjangan HGU-nya atau bahkan pemerintah menyerahkannya kepada rakyat penunggu kalau kita bilang ya, pengelola lahan segala macam. Nah ketika itu kontras melihat ada nggak upaya-upaya yang dilakukan masyarakat yang terus ditentang oleh pemerintah. Padahal rakyat meminta haknya sesuai dengan Undang-Undang nomor 60 tahun nomor 5 tahun 60. Nah itu kan agak putar-putar ngomongnya. Nggak apa-apa. Iya, jadi sejak masa setelah rentetan itu tadi Bang, setelah rentetan penggusuran yang panjang dari awalnya tahun 1965, itu yang paling penggusuran pertama ada di situ, pengusiran lah pemaksaan. Bahkan sekarang teman-teman yang di kajian agraria kritis mulai menyebutnya itu sebagai genosida. Karena yang diberantas adalah mereka dalam golongan satu politik. Nah, dari pertama perampasan yang di tahun 965 itu kemudian runtutannya sampai ke 97 dan hari ini sebenarnya upaya yang dilakukan warga selain menuntut negara untuk memastikan hak atas tanahnya dipenuhi sebenarnya 3.000 hektar Bang. Karena kan ada banyak sekali ada ribuan masyarakat yang di situ yang sampai akhirnya sekarang hanya ratusan kepala keluarga. Nah, itu tidak digubris karena itu tadi perubahan perpanjangan yang dilakukan oleh perusahaan. Perpanjangan HGU yang dilakukan oleh perusahaan itu
terjadi beberapa kali sebenarnya. Belum habis masanya, misalnya belum habis masa konsesinya, HGU-nya mereka bakalan lagi melakukan pengajuan kayak gitu. Menurut catatan kawan-kawan aktif dan kontras khususnya, hal itu ada nggak diumumkan oleh pemerintah bahwa HGU ini mau habis? Sehingga siapapun punya hak sama untuk mengajukan tender untuk lahan itu. Nah, kalau dalam catatan kami dan pengalaman kami di wilayah konflik agraria, Bang, terutama yang itu dia tumpang tindih dengan HGU, dengan hak di atasnya, hak pakai dan hak guna usaha dan lain sebagainya, itu nggak ada biasanya pemberitahuan akan habis. Tapi kan dia datanya kan kita tahu. Nah, termasuk tanah yang hari ini, lahan yang hari ini dikuasai oleh masyarakat Padang Halaban yang 83 hektar. Jadi sebenarnya yang 83 hektar itu sudah habis HGU-nya 2024, Bang. Dalam status HGU-nya belum diperpanjang? Belum diperpanjang. Nah, itu berdasarkan data terbuka yang kami dapat. Tapi kadang-kadang kan kita nggak tahu data-data tertutup yang itu sengaja tidak dibuka untuk mengelabui masyarakat. Itu yang kita nggak tahu. Tapi hari ini itu sudah masuk sebenarnya, sudah keluar dari HGU April tahun lalu. Nah, selain itu sudah keluar dari HGU. Jadi yang di September lalu teman-teman konsorsium pembauran agraria kan juga mengajukan lahan prioritas reforma agraria ke DPR yang sekarang sudah dibentuk dia tim penyelesaian reforma agrarianya. Yang sampai sekarang geraknya juga masih masih lambat lah kayak gitu. Kelihatan lambatnya ketika ini sudah ada ratusan orang yang digusur dan tidak punya rumah tapi nggak ada penyelesaian apapun kayak gitu. Nah, jadi itu sebenarnya sudah, kalau kita melihat status hukumnya harusnya sudah tanah negara, walaupun eksekusi yang kemarin itu dilaksanakan itu kan berdasarkan putusan yang sudah lama, Bang. Putusan pengadilan tahun 2016 atau 2015 gitu. Statusnya seharusnya itu sudah kembali menjadi tanah negara. Dan rakyat berhak untuk mengelolanya. Karena mereka juga sudah sejak lama 17 tahun, hampir 20 tahun menguasai tanah itu. Bahkan kalau mendekati ke undang-undang agraria udah ada yang mendekati haknya untuk memiliki secara real gitu. Tetapi dalam pantauan kawan-kawan aktivis dan khususnya kontras, karena kontras pasti punya link dengan kawan-kawan aktivis yang lain kan, ada nggak upaya-upaya pendekatan kepada masyarakat untuk haknya itu dari kalangan pemerintah? Ini kan kita cerita hak ini, karena kalau yang namanya tanah negara itu adalah informasi publik. Dan itu harus publik statusnya kan. Ada nggak upaya-upaya itu yang dijalankan kawan-kawan untuk mentransparansikan permasalahan ini? Kalau yang cukup lama di sana kan ada teman-teman dari IKOHI, Bang. Nah, itu juga kita kemarin diskusi soal apakah apa aja sebenarnya yang udah dilakukan, yang udah ditawarkan oleh negara hari ini gitu. Jadi pernah juga ada tawaran untuk direlokasi, dipindahkan dari situ. Tapi relokasi ini kan dia hanya memastikan ada tempat tinggal. Tapi pekerjaannya gimana? Nggak ada lahan yang bisa dikerjain. Sedangkan masyarakat di sana, Bang, itu memang menggantungkan kehidupannya dari lahan pertanian yang bahkan nggak seberapa. Yang hari ini dikuasai oleh perusahaan besar itu sampai hampir 8.000-an hektar, sedangkan yang dikuasai sama rakyat hari ini hanya 83 hektar. Itu dikuasai oleh banyak kepala keluarga ya, Bang, yang kalau misalnya dihitung bahkan nggak sampai 10 rantai. Mereka rata-rata 5 rantai, Bang. Jadi mereka bertahan hidupnya di situ gitu. Nah, kalau misalnya direlokasi 5 rantai standar ya, 2 hektar ya. Nggak sampai 2 hektar, Bang. Nggak sampai bahkan 2 hektar. Jadi masyarakat itu hanya bergantung kehidupannya dari situ gitu. Mereka sudah orang-orang tua yang kalau misalnya mereka cuma dikasih tempat tinggal, kemudian mereka bertahan hidupnya dari mana gitu. Membuktikan mereka di situ sudah sesuai dengan syarat untuk memiliki tanah negara. Apa? Mereka punya bukti bahwa mereka di situ udah 20 tahun dengan KTP atau dengan segala macam. Mereka punya jejak sejarah, Bang. Jadi ada kuburan di lahan perkebunan PT Smart itu, ada kuburan yang itu sudah sejak lama. Dan itu tercatat oleh pengelola daerah. Pengelola daerah. Karena tahun
60-an itu kan itu sudah tercatat, Bang. Jadi 6 desa. Itu bisa ditelusuri secara administrasi negara. Bisa. Dan itu temuan teman-teman yang melakukan kajian di sana memang sejak tahun 1960-an itu mereka sudah membentuk satu desa, bukan satu desa bahkan 6 desa gitu. Ya, satu lagi yang menarik, kawan-kawan juga meneliti nggak sejak kapan perusahaan yang sekarang memiliki konsesi itu punya legalitas sebagai perusahaan. Perusahaan tersebut ya. Iya. Jangan-jangan perusahaannya baru 20 tahun juga. Ya kita juga nggak tahu ya. Kok tiba-tiba dia bisa melebur menjadi bagian atau menjadi dari perusahaan yang awal. Iya. Perusahaan Belanda Belgia itu. Agak panjang sih Bang, tapi kalau yang kami baca dari kajiannya teman-teman akademisi, sebenarnya tahun 1972 itu kan HGU sudah diberikan. 1972 itu HGU sudah diberikan, tapi bukan langsung dengan nama Sinarmas. Ada perkebunan Panigoran misalnya, nama kayak gitu. Itu kan ada nama perkampungannya. Nama kebun ya? Iya, nama kebun. Bukan jadi nama perusahaan yang dimasukkan bukan sana. Nama perusahaan. Nah, jadi udah ada beberapa kali proses akuisisi kayaknya gitu dalam perjalanan perusahaan itu. Akhirnya dari beberapa HGU yang dikeluarkan ada HGU 1, kemudian ada HGU 2 itu yang sejak tahun 1972 itu. Nah, diberikanlah kepada badan hukum. Itulah itu tadi istilahnya kan, perusahaan atau PT. Yang akhirnya sekarang yang baru dia berubah. Aku nggak ingat runutannya Bang kapan pastinya mereka jadi PT. Sebetulnya itu bukannya untuk mengejar kontras tidak, tetapi untuk bagaimana kita menelusuri bahwa ini sebetulnya memang rakyat udah punya hak. Dan reforma harus dijalankan di situ. Itu maksudnya. Nah, kalau memang perusahaan ini ternyata belakangan kan lebih kuat untuk memulai sebuah gerakan bagi mereka. Nah, yang jadi pertanyaanku tadi, apakah orang-orang yang tadi kita lihat di video itu warga negara Indonesia? Menurut Kontras? Jelas Bang, jelas warga negara Indonesia. Setiap pemilihan mereka dimintai ini kok untuk memilih. Mereka bayar pajak juga kayak gitu. Nah, ini yang menarik dia Bang. Di tahun 1968 ketika pasca gerakan yang pembantaian massal itu, nah itu kan masyarakat kayak yang aku bilang tadi sudah punya KTPPT tuh, kartu tanda pendaftaran pendudukan tanah. Mereka udah punya itu dan mereka juga punya bukti-bukti pembayaran pajak. Jadi dalam proses sebelum sampai akhirnya HGU itu diterbitkan tahun 70-an, itu otoritas pemerintahan setempat, kemudian polisi dan militer itu yang bekerja di lapangan untuk mengambil mengelabui masyarakat untuk mengambil surat-surat bukti kepemilikan tanahnya mereka dan juga bukti-bukti bayar pajaknya mereka. Dan itu susah untuk dibuktikan lagi atau masih ada nggak satu aja yang masih menyimpan itu? Kalau itu aku kurang tahu masih ada yang menyimpan atau enggak, tapi sepengetahuanku masih ada yang menyimpan. Minimal satu, kalau 1 atau 2 orang pasti masih ada. Ini kan bisa jadi sebetulnya menjadi bahan untuk advokasi, betul. Advokasi dan menelusuri keadaan sesungguhnya. Dan ada nggak yang bisa membuktikan bahwa tahun 72 tadi ya, tahun 72 memang ada batas waktu untuk pendaftaran? Bukan pendaftaran hak milik bekas pampasan itu. Ada nggak yang bisa menyatakan itu memang terjadi? Tahun 72 sekarang kan udah berapa tahun? Yang mereka diambil ininya ya? Ada banyak kajian Bang yang menyatakan itu. Pertama ada banyak kajian yang menyatakan memang ada proses di mana otoritas-otoritas pemerintahan setempat bersama aparat keamanan mengambil hak, mengambil bukti-bukti itu. Padahal kita udah punya hukum waktu itu ya. Iya, udah ada punya. Hukum kita udah cukup kuat. Dan ketika hal itu terjadi, rakyat ada perintah dari pengadilan nggak itu? Yang waktu tahun 60-an itu? Tahun 70-an itu? Kalau yang 70-an itu belum Bang. Mereka, tapi kalau... Kok bisa hak mereka diambil? Kok mereka berani... Nah,
Kalau kami ngelihatnya secara psikologis kan karena ada trauma masa lalu yang di tahun 65 ditambah dengan seragam yang digunakan dan otoritas pemerintahan setempat yang mengatasnamakan mereka yang punya kebijakan, mereka yang punya otoritas, sehingga ketika mereka dimintai bukti-bukti kepemilikannya itu diminta, ya mereka akhirnya ada yang memberi, tapi ada juga yang tidak gitu. Nah, setelah bukti-bukti kepemilikan itu hilang, disitulah dan desa-desa mulai digusur, Bang. Ke-6 desa itu sudah mulai digusur dan sebagainya. Di tahun 2009 karena masyarakat sudah merasa kalau mereka sudah tidak punya tempat lagi untuk bernaung. Tahun 2009 itu mereka coba masuk lagi. Itulah ke lahan yang 83 hektar ini. Itu dikuasai dari tahun 80. Iya, dari tahun 80. Itulah salah satu. 80 berapa? 80 ke sini 40 tahun juga menguasainya. Kalau mereka menguasainya tahun 2009 baru masuk lagi, Bang. 2009. Baru masuk lagi. Jadi tahun 80 itu belum menguasai. Belum, karena mereka kan sudah digusur, Bang. Walaupun beberapa masih coba untuk menduduki. Beberapa dari warga masih coba untuk menduduki, tapi akhirnya kan digusur. Tapi sepanjang itu terjadilah pergerakan-pergerakan masuk keluar masuk gitu. Dan yang betul-betul dia tetap intens di sana dengan orang dan keluarga yang sama. Itu dari tahun 2009. Iya. Berarti itu nggak bisa dihitung karena dia keluar masuk. Ini kan perjuangan. Iya. Itu nggak bisa dihitung dari tahun. Nah, harusnya kan begitu, Bang, karena harusnya kan yang dilihat sama pengadilan itu kan bukan hanya legal formalnya bahwa ada hak guna usaha yang dikeluarkan. Ada hak guna usaha, terus perusahaannya masih menguasai. Harusnya kan yang dilihat oleh pengadilan kan bukan hanya itu, tapi rentetan sejarah. Terus secara faktual bagaimana masyarakat sudah menduduki. Tapi sayangnya adalah dalam runutannya fakta pengadilan itu justru menegasikan itu gitu. Menegasikan fakta sejarah bahwa mereka sudah sejak lama menduduki tanah itu, kemudian mereka juga punya rekam jejak ada di tanah itu gitu. Jadi dan juga melihat kebutuhannya masyarakat ya. Itu yang luput dari proses di pengadilan, justru kami lihat akhirnya memutuskan Sinarmas sebagai pemenang dari tanah. Kita susah kalau untuk bicara sistem peradilan kita secara real yang bagaimana itu susah. Tapi dalam aturan itu kawan-kawan aktivis termasuk Kontras itu melihat memang sudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia di sana. Hak memiliki lahan, hak memiliki kehidupan, hak memiliki perekonomian dan segala macam itu sudah terjadi. Iya, termasuk hak atas rasa aman, Bang. Kalau hak atas rasa aman itu, aku baru mau bertanya dari video kita tadi. Dan akankah generasi berikutnya akan merasakan hal yang sama kalau itu masih tetap terjadi? Yang paling miris ketika anak kecil dihadapkan ke permasalahan ini rekam jejak ini akan menjadi sejarah hidup mereka yang membuat mereka punya arah yang kita nggak tahu nanti ke depannya. Kalau menurut kawan-kawan Kontras, kejahatan atau kekerasankah itu terhadap anak? Ya, menurut kami itu adalah bagian dari kekerasan, Bang. Walaupun kepolisian dan otoritas pengamanan ya hari ini selalu bilang bahwa pengamanan yang mereka lakukan itu humanis gitu. Tapi yang nyatanya itu tadi tidak ada penggusuran yang humanis, Bang. Boleh nggak anak-anak dibegitukan secara dalam prinsip sisi kawan-kawan pergerakan? Dalam prinsip hak asasi manusia tentu nggak boleh. Tentu nggak boleh. Karena walaupun dia mungkin tidak secara fisik langsung dipukul, tapi ada kekerasan psikologis. Ada trauma psikologis yang akan melekat di anak-anak di sana kayak gitu. Dan bukan hanya ini ya, Bang, secara psikologis yang mereka akan traumatis. Tapi masa depan mereka juga akan terancam gitu. Karena mereka nggak punya rumah. Mereka nggak punya, orang tuanya tidak punya pekerjaan lagi, tidak punya lahan untuk dikelola lagi, sedangkan sumber penghidupan dan sumber sekolahnya, pendidikannya itu ya dari tanah itu. Berarti ada lagi pelanggaran HAM di situ? Ada banyak. Makanya terhadap anak ini? Iya, betul, Bang. Makanya aku bilang akhirnya pelanggaran hak asasi manusianya berlapis dia. Ada banyak sekali pelanggaran pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan bukan hanya oleh otoritas negara di situ, tetapi juga
perusahaan sebenarnya. Yang harusnya dimintai pertanggungjawaban adalah perusahaan juga. Karena dalam pendekatan hak asasi manusia yang bisa menjadi pelaku hari ini bukan hanya negara yang melakukan kekerasan secara langsung baik itu fisik maupun psikologis kayak yang di video tadi, tetapi juga yang dilakukan oleh perusahaan. Dia sebagai entitas bisnis yang harusnya menghargai, memenuhi dan menghormati hak asasi manusia. Ya, ada aturan dalam bisnis dan yang hak asasi berkait manusia dengan hal seperti itu terhadap masyarakat. Betul. Terutama enklave yang sempat pernah ada di dalam, kalau ada enklave di dalamnya. Tapi kalau tadi kita lihat, notabene lihat frame tadi, itu betul-betul negara yang melakukan kejahatan atau kekerasan terhadap rakyatnya. Kontras melihatnya bagaimana? Kami melihatnya ya hari ini narasi yang digembar-gemborkan oleh negara bahwa negara itu humanis, negara itu menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan dibentuknya Kementerian Hak Asasi Manusia misalnya seperti itu. Kemudian ada Komnas HAM, ada lembaga-lembaga sendiri yang dia fokus pada penegakan hak asasi manusia. Tapi dengan mata kepala kita sendiri Bang, kita lihat pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang berlapis itu terjadi di Padang Halaban. Dan sebenarnya bukan hanya di Padang Halaban, di banyak tempat. Bahkan hingga hari ini, itu nggak ada satu otoritas negara pun yang hadir di situ gitu. Ya, polisi kan otoritas negara. Ya, betul. Dia hadirnya justru bukan sebagai mereka yang menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia, tapi kehadiran negara justru menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Memang kalau kita mau lihat secara real dari pemberitaan yang pernah ada di Indonesia, kejadian ini bukan hanya di Padang Halaban dan bukan sekarang saja. Iya. Dan bahkan juga sampai ke wilayah paling timur Indonesia pun hal itu terjadi. Betul. Nah, bagaimana kita mau melaksanakan reforma agraria kalau hal ini masih terus berjalan? Dan makin sedikit lahan yang bisa dimiliki publik kalau masih tetap diberikan HGU kepada pemilik modal. Betul kan? Iya. Kalau tadi 10% orang kuat Indonesia menguasai 75% aset. Nah, kalau dia tambah lagi 75, 80, 90, rakyat Indonesia yang 90% lagi itu punya apa? Nah, makanya Bang, sebenarnya kalau dalam pendekatan reforma agraria itu kan penting otoritas negara punya kuasa gitu. Mereka punya kekuasaan untuk aku menyebutnya mereka yang punya otoritas kuat lah kayak gitu. Termasuk menarik kembali HGU dan membaginya kepada HGU dan meretribusi kepada rakyat yang membutuhkan. Nah, reforma agraria itu mengharuskan itu. Ada itu dalam poin-poin reforma agraria? Dia kalau dalam poin-poinnya Undang-Undang Pokok Reforma Agraria tidak secara spesifik menjelaskan itu, tapi dia spesifiknya adalah soal hak menguasai negara. Iya. Jadi harusnya itu bisa kembali lagi ke pasal 33 iya. bahwa itu harus berkeadilan yang betul sesuai dengan Pancasila kan? Iya. Nah, kalau faktanya 75% aset negara dikuasai oleh 10% warga negara, itu kan jauh dari kata adil. Iya. Justru itu yang akan makin memperuncing ketimpangan kepemilikan penguasaan dan struktur memperkuat agraria. Kekuatan oligarki untuk tumbuh subur di Indonesia kan. Betul. Nah, kalau kita lihat fakta sekarang udah begini. Ada jalan keluar yang diajukan kawan-kawan pergerakan? Terutama dalam konteks Padang Halaban seluruhnya? Ya, kita ambil skop kecil di Padang Halaban. Kalau secara nasional mungkin kawan-kawan lain juga bergerak, dan siapa tahu kalau ini berhasil bisa menjadi role model buat kawan-kawan di daerah yang lain. Ya. Apa yang kita akan? Nah, kalau sekarang kami ada beberapa dorongan Bang, terutama tim penyelesaian penyelesaian reforma agraria, Pansus maksud saya, panitia khusus penyelesaian reforma agraria itu yang baru dibentuk sama DPR itu harus bekerja mulai sekarang dan punya otoritas yang kuat untuk mengembalikan tanah-tanah yang hari ini dirampas oleh perusahaan terhadap negara. Karena kalau misalnya dilepaskan aja arena itu seolah-olah yang bertarung adalah perusahaan dengan rakyat dengan sumber daya yang sangat besar dari
perusahaan, tentu rakyat pasti kalah gitu. Itulah harusnya pentingnya keberadaan negara. Termasuk walaupun ya harapannya sangat kecil ke presiden sekarang, karena bagi kami Kontras Umum dan organisasi masyarakat sipil yang ada hari ini ya harus diakui gitu, Presiden Prabowo adalah bagian dari pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu gitu. Tapi oke lah, terlepas dari itu kita punya harapan besar gitu loh dari rezim Prabowo Gibran hari ini yang harusnya punya otoritas untuk memberikan sebagian kecil tanah-tanah yang harusnya itu adalah milik rakyat, hari ini dikuasai oleh perusahaan, harus dikembalikan kepada rakyat untuk sepenuhnya kesejahteraan rakyat itu sendiri. Tapi kan kalau kita lihat baru-baru ini kan Presiden sudah mengundang beberapa aktivis yang agak dibilang oposan kita yang untuk berbicara, dan sudah menjanjikan beberapa perubahan yang akan dilakukan, termasuk mungkin kita berharap reforma agraria juga masuk di dalamnya. Karena itu berkait dengan, bahkan keluar juga kata-kata tentang 9 naga yang notabene bagian dari 10% penguasa aset Indonesia itu. Nah, kita cuma bisa berharap. Ya, hanya bisa berharap, dan rakyat pasti tetap berjuang, Bang, untuk tanahnya. Nah, kalau kita berharap, rakyat jangan cuma berharap. Nah, itu yang gue maksud. Kalau semua berharap, kita akan tetap diinjak dan dibodohi. Karena begitu rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. Nah, itu hal yang sangat menakutkan bagi pengelola negara, terutama kalangan oligarki. Ketika rakyat bersatu, mereka tidak bisa dikalahkan, apalagi mereka cerdas dan pintar. Itu hal yang harusnya dipahami oleh masyarakat kita. Dan kawan-kawan aktivis bisa mengarahkan kawan-kawan masyarakat kita untuk berada di koridornya. Memang sebagai pemegang kedaulatan, pemilik kedaulatan, bukan alat mainan dan alat tawar-menawar. Selama ini rakyatnya jadi tawar-menawar, dan yang ngerinya jadi penonton celaka di kampung sendiri. Udah hanya menonton, celaka pula. Bahaya. Nah, untungnya masih ada yang bergerak seperti Kontras dan kawan-kawan yang lain di seluruh Indonesia. Bahkan kita masih terus mendengar upaya-upaya itu untuk bergerak. Sehingga tidak ada lagi teriakan anak kecil, beko jahat, beko jahat. Yang dia tahu beko yang jahat. Tetapi yang di belakangnya mereka nggak tahu. Tapi untung ada kawan-kawan yang masih bergerak. Kalau kita bicara tanah, reforma agraria, pelanggaran HAM, dan segala macam, itu panjang. Dan nggak bisa selesai dalam waktu episode 7 kali 24 jam juga nggak selesai. Mungkin 24/7. Berarti 365 hari setahun. Nggak selesai. Ini aja udah puluhan tahun. Kapan lagi kita menjadi negara yang betul-betul berdaulat? Sampai di sini dulu. Kami sudah obrolkan, tinggal di rumah menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dinda. Makasih Bang, sudah diundang.